Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya. salam kebajikan untuk kita semua. Pada hari ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang cyber law. Nama saya Jen Fanya Nauli Pasaribu dengan NIM belakang 755. Perkenalkan, nama saya Torik Rakanjaki Suharlis dengan NIM belakang 753. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Sultan dengan NIM belakang 739. Perkenalkan, nama saya Alexander Yandru Satria Wicaksono dengan NIM belakang 754. Perkenalkan, nama saya Rasid Abdidrajaya dengan NIM belakang 738. Pengertian cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Tujuan dan alasan cyber law. Cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, cyber law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Dengan alasan cyber law penting diberlakukan sebagai hukum di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan zaman. Menurut pihak yang pro terhadap cyber law, sudah saatnya Indonesia memiliki cyber law. Mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat. Selanjutnya ada aspek cyber law. Yang pertama ada aspek hak cipta. Hak cipta yang sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Aplikasi Internet seperti website dan email membutuhkan perlindungan hak cipta publik. Beranggapan bahwa informasi yang tersedia di internet bebas untuk di-download, diubah, dan diperbanyak. Ketidakjelasan mengenai prosedur dan pengurusan hak cipta aplikasi internet masih banyak terjadi. Yang kedua ada aspek fitnah dan pencemaran nama baik. Hal ini meliputi gangguan atau pelanggaran terhadap reputasi seseorang berupa pertanyaan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek, dan penghinaan. Walau semua tindakan tadi dilakukan dengan menggunakan aplikasi internet, namun tetap tidak menghilangkan tanggung jawab hukum bagi pelakunya. Yang ketiga ada aspek privasi. Di banyak negara maju, di mana komputer dan internet sudah diakses oleh mayoritas warganya, privasi menjadi masalah tersendiri. Makin seseorang menguntungkannya pekerjaan pada komputer, makin tinggi pula privasi yang dibutuhkannya. Ada beberapa persoalan yang bisa muncul dari hal privasi ini. Dan yang terakhir adalah aspek merek dagang. Aspek merek dagang ini meliputi identifikasi dan membedakan sesuatu sumber dan jasa yang diatur dalam Undang-Undang Merek. Selanjutnya 5 pembahasan cyber law di setiap negara. Yang pertama, right in electronic information. Yang kedua, online transaction. Yang ketiga, information security. Yang keempat, regulation information content. Dan yang kelima, regulation online content. Dan untuk dasar hukum cyber law, undang-undang yang mengatur mengenai teknologi informasi diantaranya 1. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Nomor 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang pornografi di internet, transaksi di internet, dan etika pengguna internet. Cyber law atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengupas secara jelas aturan bermain di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Salah satu contoh kasus dalam kejahatan cyber adalah kasus yang dialami oleh Wakil Ketua MPR periode 2009-2014, Lukman Hakim Saifuddin, di mana email beliau dibajak oleh seseorang untuk mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di email milik beliau. Lukman Hakim Saifuddin memiliki hak sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau bisa disebut dengan UU ITE.
Dengan hak yang telah disebutkan di atas, Lukman Hakim Saifuddin berhak untuk mengajukan gugatan yang berdasarkan pada pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, di mana hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ong sandi sandi ong dan sampai jumpa kembali.